Halo Sigmania, selamat datang di episode Sigma Talk bersama saya Ferdi Febiansyah sebagai host di episode hari ini. Gimana nih kabar Sigmania? Pada sehat atau pada sakit? Semoga semuanya pada sehat ya. Sehat jiwanya, sehat fisiknya, dan sehat semuanya. Amin. Dan ya, jangan lupa selalu tetap menebarkan kebaikan di setiap harinya. Oke? Semangat terus ya Sigmania, saksikan keseruan kita selanjutnya. Nah, Sigmania, dalam episode hari ini tentunya saya tidak sendiri, tetapi akan dibersamai oleh salah satu narasumber yang tentunya sangat inspiratif. Baik, sebelum lanjut, saya izinkan untuk memperkenalkan narasumber saya hari ini ya. Beliau adalah salah satu pendiri lembaga dari kebutuhan khusus atau bisa disebut disabilitas. Nah, nama lembaga tersebut adalah Tumbuh Kembang Anak. Nah, Sigmania, Tumbuh Kembang Anak ini adalah lembaga yang fokus di dunia pemenuhan hak-hak atas disabilitas. Tapi sebelum lanjut, saya mau nanya dulu nih Sigmania, apa yang terbenak dalam pikiran Sigmania semua ketika mendengar disabilitas? Siapakah disabilitas? Atau bagaimanakah disabilitas itu dan seperti apa? Nah, jikalau Sigmania penasaran, mari kita sambut narasumber hari ini. Nah, Sigmania, sekarang saya sedang bersama narasumber yang sedari tadi ditunggu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah sehat. Baik, Sigmania, untuk mungkin lebih dekat dengan penonton di rumah atau para Sigmania, silakan memperkenalkan diri dulu secara lengkap. Oke, halo semuanya, selamat sore. Mungkin perkenalan dulu ya? Ya. Supaya kita sama-sama kenal. Saya Nedi, bergerak mungkin hari ini sebagai, kalau profesi kita sebagai guru. Ya, Saya profesi sebagai guru berarti ya. Namun hari ini kita coba untuk terus mengembangkan beberapa potensi yang mungkin bisa membantu teman-teman disabilitas. Lewat tadi yang sudah KPR dikenalkan, bahwa kita sedang membangun sedikitnya, ya masih merintis, itu namanya Teman Temu Kembang Anak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi keseharian saya mengajar, kemudian coba terus membangun lembaga ini supaya lebih maksimal lagi gitu. Nah, Sigmania, sebelum lanjut terhadap semua hal yang akan kita bahas, kita kenali dulu seperti apa disabilitas itu. Oke, mungkin ini langsung ke topik aja ya. Boleh. Kita nggak basa-basi dulu. Iya. Dan hari ini cukup menarik sekali karena salah satu isu yang terus diperjuangkan hari ini adalah tentang hak-hak penyandang disabilitas gitu kan. Dan mungkin kita perlu tahu, dan ini mungkin salah satu media ya untuk menjadi alat menyebarkan tentang edukasi pemahaman terhadap penyandang disabilitas gitu kan. Dan kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas, banyak sebenarnya yang mengartikan tentang apa sih penyandang disabilitas gitu kan. Kemudian kalau kita berpaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan intelektual, keterbatasan fisik, keterbatasan penglihatan, keterbatasan sensorik, dan yang lainnya. Karena masih banyak lagi disabilitas-disabilitas yang sebenarnya sangat kompleks sekali ya di hari ini gitu kan. Banyak anak autis, kemudian anak ASD, ADHD, GDD dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita berbicara penyandang disabilitas, ya secara visual teman-teman sebenarnya udah bisa oh iya ini kayaknya disabilitas. Secara visual bisa menentukan itu. Cuman ada juga disabilitas yang bisa ditentukan oleh ahli klinis, entah dokter perkembangan anak atau psikolog yang bisa menentukan itu. Seperti itu gambaran. Ya mungkin teman-teman KPRD mungkin pernah melihat, oh ini kok dia nggak ada kakinya gitu kan. Iya, benar. Atau mungkin kok dia mukanya mirip sedunia, kan banyak benar. gitu-gitu. Nah itu salah satu teman-teman disabilitas gitu. Nah Kak, selain tadi kan udah ya edukasinya. Selain edukasi, ini sebagai pandangan umum sebelum lebih lanjut tentunya. Saya ingin bertanya, seperti apa idealnya khususnya khalayak umum atau di masyarakat maupun di desa ataupun di kota itu memahami
atau melihat disabilitas itu seperti apa? Oke, ini menarik sekali ya. Iya. Karena emang hari ini kita nggak bisa menutup mata dan menutup telinga bahwa masih banyak masyarakat yang masih tabu terhadap disabilitas. Artinya masih menyalahartikan atau masih belum memahami apa sih sebenarnya penyandang disabilitas gitu kan. Dan kita sebagai masyarakat umum harus bersikap seperti apa ketika emang melihat teman-teman disabilitas ataupun mungkin berdampingan langsung dengan teman-teman disabilitas gitu kan. Dan yang seharusnya bagaimana anak disabilitas ini tidak seperti disepelekan oleh pandangan hari ini, bahwa kayak masih banyak orang yang memandang, oh iya dia orang gila gitu kan, kok dia cacat gitu kan, istilah-istilah yang tidak semestinya itu diucapkan gitu. Jadi seharusnya terutama kita sebagai anak muda ya, yang hari ini coba terus berjuang, bergerak untuk membantu mengangkat hak-hak penyandang disabilitas dengan kita berikan ruang mereka lewat pendidikannya, kemudian bagaimana secara fasilitasnya, karena masih banyak nih guiding block yang di jalanan kan, mungkin teman-teman lihat garis kuning tuh, ya garis kuning itu padahal akses buat teman-teman disabilitas netra jalan, tapi masih banyak juga masyarakat yang berjualan di atas trotoar itu gitu, seperti itu. Jadi itulah salah satu contoh yang emang masih banyak masyarakat yang belum memahami itu gitu. Dan harusnya kan kita bisa memberikan disabilitas itu bukan untuk dikasihani loh, bukan untuk mereka kasihan disabilitas, dia nggak bisa ngelihat, dia nggak bisa berjalan karena nggak punya kaki, tapi difasilitasi lewat fasilitas-fasilitas yang ditunjang oleh pemerintah setempat, ataupun kita juga sebagai masyarakat bisa merespon dengan tidak mengganggu fasilitas yang sudah disediakan gitu. Kayak tadi yang saya contohkan, guiding block dipakai buat berjualan, itu kan mengganggu akses mereka untuk jalan. Itu salah satu contohnya gitu. Baik, terima kasih jawaban dari Kak Nedi. Sebenarnya sungguh menarik para penonton di rumah. Ini juga merupakan catatan besar bagi kalian, entah itu penonton di rumah ataupun para Sigmania khususnya. Karena kita ketahui bahwasannya disabilitas itu bukan harus dikasihani. Mereka juga sama-sama kayak kita, cuman mungkin dalam segi visual dan lain sebagainya itu sedikit berbeda. Tapi kan perbedaan itu bukan jadi halangan, karena perbedaan itulah yang jadinya itu jadi beragam. Jadi kita harus mengenal satu sama lain. Sepakat, benar-benar. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui lebih lanjut dari edukasi mengenai disabilitas itu apa, pandangan masyarakat itu harusnya seperti apa. Sebenarnya banyak hal yang harus kita ulik. Nah, dalam kesempatan episode hari ini, si para Sigmania, saya akan bertanya mungkin ya, tidak banyak, tapi ini justru menjadi hal-hal yang kita sudutkan, kerucutkan, agar kita mengetahui lebih lanjut tentunya. Baik, tadi sempat bilang di awal bahwasannya kakak itu pendiri lembaga, yaitu Tumbuh Kembang Anak. Nah, tentunya ada hal yang di luar dari perjalanan hari ini, yaitu salah satunya adalah latar belakang, di mana motivasi itu tumbuh tanpa tiba-tiba dan sampai sekarang jadi diaplikasikan menjadi lembaga tentunya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana tuh latar belakang awalnya tuh? Mungkin lebih ke kilas balik pada akhirnya menjadi alasan kenapa pada kita mendirikan lembaga itu. Sebenarnya mimpi kami, karena saya tidak sendirian, saya didampingi teman juga yang dia terfokus di bagian manajemen gitu kan. Karena kita sama-sama punya rukun keilmuan masing-masing, saya fokus di bagian program, terus bagaimana yang seharusnya dilakukan di lembaga tersebut gitu. Jadi kalau kita kilas balik tentang apa sih yang menjadi alasan tadi ya, bahwa hari ini banyak sekali teman-teman disabilitas yang dia belum memiliki atau belum punya kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan. Kemudian masih banyak juga orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi. Benar. Ekonomi untuk bagaimana, ini anak saya speech delay, anak saya nggak bisa berbicara, anak saya nih perlu dilatih motorik kasarnya, kemudian sensorinya gitu kan. Nah, kita sebagai lembaga Teman Tumbuh Kembang Anak ini sebenarnya gambaran ke depan kita punya mapping untuk bagaimana bisa membantu orang tua menitipkan anaknya di tempat kita untuk membantu proses stimulasinya itu, untuk membantu melihat potensinya di mana, kemudian apa yang perlu dikembangkan gitu kan, dilihat dari situ.
kita bukan lembaga sekolah, tapi kita lembaga yang membantu mendampingi anak-anak tersebut. Kemudian harapan kita sebenarnya, dan kita berbicara juga tentang hak ya, ada hak pendidikan, hak untuk mereka mendapat pekerjaan gitu kan. Dan harapan kita lembaga teman tumbuh kembang anak ini juga hadir untuk bagaimana kita bisa memberikan pelatihan buat teman-teman disabilitas yang udah usia kerja, supaya mereka punya skill, Ya, gitu benar. kan, punya kemampuan untuk mereka bisa akhirnya mendapatkan hak kerjanya itu. Karena kan sebenarnya di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 juga diatur itu di pemerintah atau BUMN BUMD, mereka wajib dapat 2% dari jumlah pegawainya. 2% loh Ya, jatah ya. untuk mereka bisa bekerja di situ. Kemudian di perusahaan swasta mereka dapat 1%. Artinya kan ini juga menjadi alasan saya untuk bagaimana ternyata masih banyak loh teman-teman disabilitas yang dia belum punya keahlian untuk mengembangkan dirinya supaya dia istilahnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya lewat dia bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu sih. Dan karena kompleks banget kan, orang tua yang masih mandang anak malu untuk berangkat ke tempat terapi atau tempat stimulasi gitu kan. Itu yang menjadi tantangan kita hari ini gitu. Dan alasan terbesar yang hari ini akhirnya kita terus merangkak, berjuang untuk bagaimana wadah ini bisa menjadi salah satu wadah yang membantu teman-teman disabilitas untuk bisa mendapatkan hak tersebut gitu. Nah, tadi kan kilas balik ya Kak, kilas balik dan dinamikanya sampai sekarang itu masih terasa, mulai dari latar belakangnya, tujuannya, serta tadi harapan dan bergeraknya itu seperti apa. Nah, ini masalah lembaganya ya. Sebenarnya bukan masalah, tapi lebih ke lembaganya. Kan tadi disebutkan bahwasannya Kakak itu sebagai guru, di mana pastinya dalam waktu menjaga lembaga dan guru itu sangat-sangat luar biasa ya. luar biasa, menguras energi. Benar-benar. Nah, itu gimana tuh Kakak menjaga atau membagi waktu antara profesi dengan lembaga? Oke. Cukup menarik sekali pertanyaan sebenarnya. Dari tadi udah luar biasa pertanyaannya ini. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang bagaimana cara membagi waktu mengurus profesi kita, tanggung jawab kita di lembaga, ataupun kita hari ini sebagai guru kan. Ya. Dan sebenarnya kan itu balik lagi pada manajemen waktu ya. Ya, benar. Bagaimana kita bisa memanage itu lewat struktur yang sudah kita rapihkan. Jadi termasuk kita di sekolah punya jam mengajar dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian ada SOP-nya yang harus kita laksanakan. Termasuk di lembaga juga. Nah. Kita lembaga sudah terstruktur, ada SOP-nya, kemudian ada teman-teman yang sudah diberikan tugas masing-masing, sehingga lembaga ini tidak bergantung pada satu orang. Artinya meskipun saya tidak visit setiap hari ke lembaga ataupun saya tidak datang setiap hari ke lembaga, itu tidak menjadi persoalan untuk menjadi hambatan lembaga itu tidak bisa berjalan. Artinya ketika suatu bangunan lembaga itu udah disusun SOP-nya, kita sudah rapikan bagaimana strukturalnya, ya itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu cara saya untuk bisa manajemen membagi waktu antara kerjaan dengan apa yang sedang diperjuangkan gitu. Dan poinnya sebenarnya balik lagi ya, bagaimana kita bisa terus, kan hari ini udah zaman canggih dong. Benar, gitu kan. sepakat. Rapat rutin bisa dilaksanakan lewat online gitu kan, ataupun tracking bagaimana pengembangan lembaga hari ini itu udah lewat online gitu kan. Banyaklah cara-cara yang bisa dilakukan hari ini tanpa kita harus datang langsung ke lembaga gitu sih. Itu aja. Sebenarnya kalau hari ini masih terus berjalan, artinya tidak ada kendala yang pada akhirnya gara-gara fokus mengajar, terus lembaga jadi terbengkalai. Hari ini kita masih terus running dengan banyaknya dinamika yang tadi sudah dijelaskan gitu kan. Dan hari ini masih terus berjalan. Alhamdulillah ya, sebetulnya itu menjadi penghargaan, apresiasi diri juga kan. Sepakat. Bisa sampai sejauh ini. Nah, selain dari tadi mengatur waktu dan sebagainya, kegiatan apa aja yang sering dilakukan di lembaga? Oke, hari ini sebenarnya kita masih terfokus untuk bagaimana mengedukasi orang tua, memberikan kalau stimulasi dan bimbingan belajar itu terus jalan ya, karena itu jadi program utama gitu kan. Untuk yang hari ini, kalau kita melihat progres yang sedang dilakukan kita hari ini, kita lagi coba untuk jalinan kerjasama dengan beberapa organisasi penyandang disabilitas. Kan penyandang disabilitas juga punya organisasi masing-masing, kita mau coba jalin kerjasama untuk mengadakan pelatihan,
Kemudian kalau seminar edukasi buat orang tua itu sudah sering kita lakukan. Jadi kemudian program-program setiap bulan juga kita ada untuk bagaimana anak-anak juga happy di sana gitu kan, lewat kegiatan mewarnai bersama, lewat kegiatan bermain bersama dan sebagainya gitu. Jadi hari ini kalau secara progres kita sedang terus menjalin kerjasama untuk bagaimana sama-sama mengembangkan lembaga masing-masing yang memiliki tujuan yang sama gitu kan. Pada akhirnya kan kita coba untuk menjawab dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, lumayan menginspirasi ya. Banyak hal yang harus kita petik tentunya. Tapi karena memang waktu kita itu sangat tidak panjang, ya, bukan terbatas. Sepakat. Mungkin untuk terbatas bisa bertemu di lain hari, tapi tidak sangat panjang. Nah, tadi mulai dari edukasi, kilas balik, terus dinamikanya, sampai cara mempertahankannya. Sekarang, bukan misalkan ya, berikan kepada penonton di rumah ataupun para Sigmania closing statement tadi mengenai semua yang dirancang dari awal sampai akhir itu, kesimpulannya itu seperti apa? Closing statement dari Kanedi tentunya. Oke, sebelumnya makasih banyak ini ya. Teman-teman tadi yang beberapa kita sudah coba untuk memahami sedikitnya apa sih penyandang disabilitas, kemudian hak apa aja sih yang harus mereka penuhi, kemudian lari ke lembaga yang pada akhirnya ini coba untuk didirikan untuk membantu sedikitnya teman-teman disabilitas yang belum coba untuk mendapatkan haknya lewat kita kerjasama dengan beberapa organisasi, lembaga pemerintahan dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian hari ini yang coba kita tanamkan di diri kita masing-masing, kita hidup hanya satu kali. Kita sepakat hidup hanya satu kali, dan satu kali itu kita harus jadikan hal yang bermanfaat sebelum kita akhirnya dipanggil oleh Tuhan, gitu kan. Dan mimpi kita untuk bagaimana kita bisa membangun suatu lembaga yang pada akhirnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu mimpi kita bersama mungkin ya, teman-teman di teman tumbuh kembang anak hari ini. Dan pada akhirnya teman-teman, semua orang itu punya hak. Semua orang itu kita tidak bisa mengkreditkan salah satu orang, tapi mereka juga harus kita rangkul, kita ajak, kita fasilitasi untuk mereka juga sama seperti kita manusia pada umumnya mendapatkan haknya, gitu kan. Dan terakhir dari saya, buat teman-teman, sangat sederhana sekali closing dari saya bahwa kita sebagai manusia pada umumnya jangan pernah untuk sekali-kali membuli mereka. Itu yang sangat sederhana. Karena hari banyak sekali bullying yang terjadi. Benar-benar. Khususnya buat teman-teman disabilitas, pelecehan yang terjadi buat teman-teman disabilitas itu sangat mengerikan sekali. Dan artinya saya mengajak kepada teman-teman semuanya, termasuk penonton di sana, ataupun teman-teman yang hari ini bergerak di konsentrasi pendidikan spesial, coba terus kita gaungkan, kita edukasi, kita umumkan ke semuanya bahwa pentingnya untuk sama-sama menghargai, sama-sama memberikan apresiasi buat penyandang disabilitas gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih banyak Kanedi atas semua, mulai dari kehadirannya, menyempatkan waktunya sehingga banyak ilmu yang Kanedi sebarkan, Kanedi sosialkan bahwasanya kita itu bukan berbeda ya. Sepakat. Kita itu sama, cuman berbeda visual, tapi tetap kita kembali lagi kita itu sama-sama manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ini merupakan kehormatan terbesar bagi kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu juga ya. Amin. Baik Sigmania, itulah sedikit pertemuan dari kita. Tapi meskipun sedikit, semoga ada hal besar yang memang sampai ataupun bisa dipetik oleh para Sigmania dan penonton di rumah. Nah, closing statement dari saya tentunya, lakukanlah hal-hal baik dari yang terkecil dulu. Soalnya kita tidak tahu bahwasannya hal kecil yang kita lakukan adalah hal besar yang mereka harapkan. Seperti itu. Betul kan ini? Benar, sepakat itu. Baik Sigmania, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada para penonton di rumah dan juga para Sigmania yang telah setia menonton kita. Dan jangan lupa untuk terus follow up di sosial media kami, mulai dari Spotify, itu ada podcast, Anchor, website LPM Siga di www.lpm9.com,
dan Instagramnya di @lpmsigma. Baik, saya Ferdi, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Mantap. Terima kasih, Ferdi. Siap.